Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya Jago Ekonomi ya, yang membahas tentang riset-riset penelitian ilmu social science. Kali ini saya banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya. Ini saya akan menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya, bagaimana penelitian saya hipotesisnya tidak sesuai dengan hipotesis. Terus hipotesisnya itu seharusnya berpengaruh positif, ternyata hasilnya berpengaruh negatif. Terus dan segala macam gitu. Dan misalkan nanti ada pertanyaan, saya tidak menemui jurnal yang hasilnya sama kayak saya gitu. Nah, pertanyaan ini akan saya jelaskan secara singkat di video ini. Jadi semoga ini membantu teman-teman, dan saya minta kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Saya akan bagi ilmu saya untuk teman-teman semua, oke? Jadi begini, banyak pertanyaan. Pertama gini, Mas, hasil penelitian saya ini tidak sesuai dengan hipotesis saya. Contoh, ini secara keuangan ya. Saya nanti akan mungkin bisa diambil atau di apa namanya ya. Saya akan menerangkan dalam keilmuan saya, yaitu keuangan. Contohnya ROA atau keuntungan perusahaan dengan harga saham. Nanti teman-teman boleh jelasin di versi yang lain kayak SDM dan segala macam. Contoh, kalau di keuangan teman-teman ya, misalkan ROA atau profitabilitas atau keuntungan ternyata tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nah, kalau misalkan hasil penelitian teman-teman ini tidak, hasilnya misalkan hasil penelitian saya tidak berpengaruh gitu. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama, teman-teman cari jurnal yang sesuai dengan teman-teman. Nah, teman-teman cari di Google, ketik ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham, atau teman-teman penelitiannya apa, misalkan kayak dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nah, teman-teman ketik di Google, cari di Google, ada nggak penelitian yang hasilnya sama kayak teman-teman. Nah, kalau misalkan hasilnya sama kayak teman-teman, ya sudah, teman-teman copy paste apa yang si penulis itu tulis. Jadi ambil argumennya. Tekniknya adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi ambil kenapa dia tidak berpengaruh profit itu, dijadikan di pembahasan teman-teman, dan nyatakan bahwa penelitian teman-teman ini sejalan dengan penelitian si A yang tidak berpengaruh tadi. Ternyata ada loh penelitian yang serupa gitu. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah contoh, saya udah nyari Mas tapi nggak ketemu gitu. Itu gimana caranya? Nah, cara yang kedua sebenarnya adalah dengan melihat angka statistik. Contoh misalkan keuntungan dengan harga saham tadi saya bahas ya. Ternyata teman-teman profitnya atau keuntungannya ini misalkan tidak berpengaruh terhadap harga saham ya, atau berpengaruh negatif. Ternyata pendapatannya ini meningkat dan harga sahamnya itu menurun. Jadi profitnya meningkat, harga sahamnya menurun, maka itu berpengaruh negatif. Nah, dia kan seharusnya positif tuh, harganya meningkat, keuntungan meningkat, harganya menurun. Harganya meningkat juga, maka itu positif. Nah, kenapa dia berpengaruh negatif? Berarti kita bisa menjelaskannya berdasarkan by statistik. Nah, berdasarkan statistik yang ada, misalkan ternyata hasil dari statistik data mengatakan bahwa pendapatan, meskipun pendapatan meningkat tetapi harga saham menurun. Hal itu dikarenakan contohnya kondisi pandemi misalkan, atau perusahaan dalam keadaan survivor atau bertahan. Nah, hal-hal, atau misalkan ada ekonomi global. Nah, hal-hal itu teman-teman bisa baca di annual reportnya di laporan Dewan Direksi. Nah, catat teman-teman, di laporan Dewan Direksi pasti itu perusahaan mengalami hal-hal maksudnya perusahaan itu mengalami sesuatu yang sulit di tahun-tahun tertentu. Nah, teman-teman baca perusahaan yang dia minus, maksudnya harga sahamnya menurun atau minus, maksudnya gitu. Nah, itu caranya teman-teman. Ingat, di laporan Dewan Direksi ini saya bocorkan aja rahasia saya. Nah, itu dari statistik. Nah, argumentasinya ambil di Dewan Direksi. Yang kedua adalah ini sebenarnya nggak boleh saya bongkar, tapi saya bongkar aja tuh teman-teman. Yang terakhir itu adalah menggunakan AI. Nah, teman-teman tanya di AI, kenapa kok misalkan AI ini contohnya kayak ChatGPT ya teman-teman ya, ini salah satu aja. Tapi bagaimana teman-teman memodifikasi jawaban ChatGPT ini? Contoh misalkan, kenapa sih ROA
teman-teman tulis aja di ChatGPT, mengapa keuntungan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kira-kira apa penyebabnya? Nanti kan akan dikasih tahu oleh ChatGPT ya. Nah, teman-teman ambil itu, buat tulisan yang rapi, amati sama seperti tadi ATM, amati tiru modifikasi. Nah, begitu caranya teman-teman. Jadi nanti ChatGPT akan ngasih alasan-alasannya, teman-teman ambil alasannya, teman-teman bikin rangkuman buat semenarik mungkin. Oke, nah itu ada 3 cara. Pertama, cari jurnal yang sesuai, ini sharing income. Yang kedua adalah dengan statistik ditambahkan dengan argumentasi dewan direksi, cari perusahaan di perusahaan yang teman teliti itu, laporan dewan direksi tapi perusahaan yang paling jelek gitu, yang paling rendah gitu. Terus yang terakhir adalah dengan menggunakan ChatGPT. Nah, kira-kira apa alasan si ChatGPT-nya? Teman-teman ambil, teman-teman buat kalimat yang bagus. Nah, itu teman-teman ya. Nah, misalkan ditanya sama dosen nih, ini yang terakhir, loh, kok nggak ada jurnal penelitian serupa dengan kamu? Kok mereka nggak ada juga? Nah, teman-teman bisa jawab bahwa ini penelitian, maksudnya hasil penelitian terbaru yang saya dapatkan. Artinya tidak semua penelitian itu berpengaruh positif atau negatif misalkan. Ternyata di penelitian yang saya temukan ini negatif karena alasannya yang 3 tadi. Kayak gitu cara jawabnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Gabung di link grup Telegram saya di bawah. Kalau masih ada pertanyaan boleh. Jangan lupa Telegram saya juga. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.